Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pesawat terbang yang pertama kali dibeli oleh Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Banyak dari kita mengetahui bahwa pesawat yang pertama kali dibeli adalah RI-001 Dakota yang dibeli oleh rakyat Aceh, atau disebut juga dengan pesawat Selawah RI-001. Padahal ada pesawat yang lebih dahulu dibeli oleh rakyat Minangkabau, dikumpulkan oleh rakyat Minangkabau berupa emas dan dibelikan ke pesawat. Itu lebih dulu daripada pesawat RI-001, yaitu Afro Anson RI-003. Bagaimana ceritanya? Pengen lanjut terus? Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, kapan perlu di share bahwa Minangkabau lebih dahulu membeli pesawat RI-003 daripada RI-001. Oke, ini dia videonya. Banyak masyarakat Indonesia tak mengetahui ternyata induk-induk atau amai-amai atau bundo kanduang kaum ibu Minangkabau di Sumatera Barat lah yang pertama kali berkorban menyumbangkan emas, perak, dan perhiasan lainnya untuk membeli pesawat terbang jenis Afro Anson demi kemerdekaan Indonesia lebih dahulu daripada di Aceh. Mereka, kaum perempuan ini, tanpa sungkan dan pikir panjang menyumbangkan liontin, perak, hingga emas, mulai emas anting, kalung, gelang, bahkan cincin kawin beralih tangan ke panitia pusat pengumpul emas yang dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 27 September 1947 di Bukit Tinggi. Tak hanya kaum perempuan di Bukit Tinggi saja yang menyumbangkan emas perhiasan mereka, melainkan juga dari Padang Panjang dan sekitar Bukit Tinggi. Bung Hatta berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat selama 7 bulan mulai Juni tahun 1947 hingga Februari 1948. Sebagai catatan, rakyat Aceh mengumpulkan emas untuk membeli pesawat Dakota setelah Presiden Soekarno datang langsung ke negeri Serambi Mekah tersebut. Beberapa bulan kemudian, 16 Juni 1948, uniknya pesawat dibeli tersebut diberi nama RI-001, sedangkan pesawat dibeli masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat diberi nama RI-003. Padahal pembelian di Bukit Tinggi lebih dahulu dibandingkan dari Aceh. Kembali ke cerita pembelian pesawat Afro Anson, keberadaan Bung Hatta di kampung halamannya sebelum Belanda melancarkan agresi militer 1 pertengahan Juli tahun 1947, berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah diduduki penjajah dan ibu kota Indonesia masih berusia belum genap 2 tahun juga dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Kota-kota besar di Pulau Sumatera juga sudah diduduki Belanda seperti Medan, Padang, dan Palembang. Bersamaan itu diputuskan ibu kota kepresidenan Sumatera Barat ikut dipindahkan dari Padang ke Bukit Tinggi. Perpindahan ini juga diikuti pindahnya ibu kota provinsi Sumatera ke Bukit Tinggi. Bung Hatta ketika agresi militer 1 berada di Bukit Tinggi mencoba mencari jalan mengatasi blokade ekonomi diterapkan Belanda. Blokade ini menyulitkan posisi pemerintah dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Bung Hatta kemudian berpikiran perlu upaya untuk menerobos blokade tersebut. Caranya membeli pesawat terbang dengan meminta sumbangan ke rakyat Minangkabau guna mengatasi blokade Belanda dan mendukung perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Bung Hatta pada 27 September 1947 membentuk panitia pusat pengumpul emas untuk mengumpulkan sumbangan dari rakyat tersebut. Pesawat terbang ini akan diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia dari serangan Belanda. Panitia ini dipimpin Mr. Abdul Karim, Direktur Bank Negara, dengan anggota para pejabat dan tokoh ikut rombongan Bung Hatta dari Yogyakarta serta diperkuat Mr. Sultan Muhammad Rashid, Presiden Sumatera Barat. Usai membentuk kepanitiaan, Bung Hatta mengadakan sebuah apel besar di lapangan kantin atau lapangan depan Makodim 0304-Agam sekarang. Tanpa pikir panjang, selama 2 bulan amai-amai atau ibu-ibu mendaftarkan diri menyumbangkan semua perhiasan emas dan kerelaan kaum ibu menyumbangkan perhiasan emas mereka. Pertemuan diadakan di berbagai tempat, tanah lapang, masjid, surau-surau, juga gedung sekolah, bioskop, dan sebagainya. Tanpa diduga, walau kondisi ekonomi sedang susah di masa revolusi kemerdekaan, keinginan membeli pesawat terbang itu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.
Sebagai contoh, ketika Residen Muhammad Rashid dan Komandan Divisi Banteng Kolonel Ismail Lengah mengumpulkan dana perjuangan di Padang Panjang, di depan warga memenuhi gedung bioskop tempat pertemuan diadakan. Kedua pimpinan perjuangan tersebut memaparkan suka duka para prajurit di front pertempuran menghadapi tentara Belanda. Dilukiskan pula bagaimana kekejaman tentara Belanda yang membunuh wali kota Padang, Bagindo Aziz Can. Karena Padang Panjang termasuk dekat dengan daerah pertempuran, tidaklah terlalu sulit menjelaskannya kepada rakyat. Ternyata dalam keadaan krisis dan hidup dalam kesusahan, ketika menghadapi musuh bersama, rakyat mudah dipersatukan. Secara serentak, mereka mendaftarkan dan menyerahkan sumbangan. Alhasil, hanya dalam tempo kurang dari 2 bulan, emas sudah terkumpul sebanyak 1 kaleng biskuit pada akhir November 1947. Bertempat di kantornya Gedung Agung kini Istana Bung Hatta, Wakil Presiden Bung Hatta menerima emas tersebut. Emas perhiasan tersebut berasal dari sumbangan rakyat Sumatera Barat itu, lalu dilebur dan dijadikan emas batangan dengan berat 14 kg dari tangan kedua Majelis Pertahanan Rakyat Daerah MPRD Sumatera Barat, Khatib Sulaiman. Wakil Presiden Bung Hatta lantas menugaskan seorang pembantu dekatnya, Abu Bakar Lubis, bersama timnya mencari kapal terbang untuk dibeli. Berkat bantuan 2 staf perwakilan RI di Singapura, kebetulan putra Minangkabau juga, Letnan Penerbangan Muhammad Sidik Tamimi alias Dik Tamimi dan Ferdi Salim, putra Haji Agus Salim, didapat kapal terbang jenis Afro Anson di Thailand. Pesawat tersebut milik Paul H. Keegan, warga negara Australia dan bekas penerbangan RAF Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada Perang Dunia II. Usai Perang Dunia II, banyak pesawat terbang sebelumnya digunakan untuk perang dijual belikan begitu saja, termasuk pesawat milik Keegan. Awal Desember 1947, pesawat terbang jenis Afro Anson diterbangkan ke lapangan udara Gadut Bukit Tinggi oleh Keegan sendiri, didampingi Dik Tamimi dan Ferdi Salim dari Songla, Thailand Selatan. Pesawat ini diterbangkan setelah ada clearance dari perwakilan AURI di Singapura. Dengan demikian pesawat itu menjadi milik Angkatan Udara dan nomor registrasi diganti menjadi RI-003. Pesawat ini tiba di Bukit Tinggi untuk diperlihatkan langsung ke warga Minangkabau dan pemimpin daerah ini. Afro Anson kemudian diberi kode registrasi VHBBY. Pesawat itu dibeli dengan harga 12 kg emas murni, kemudian diberi nomor registrasi RI-003. Keegan meminta pembayaran diserahkan di Songla, Thailand. Setelah pesawat tiba di Bukit Tinggi, Iswayudi mengadakan percobaan terbang dan berhasil dengan baik. Usai itu, 9 Desember 1947, pesawat Afro Anson diterbangkan dari Gadut menuju Songla dengan transit di Pekanbaru guna mengisi bahan bakar. 2 penerbangan AURI, Opsir Udara 1 Iswahyudi sebagai pilot dan Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma sebagai navigator, didatangkan langsung dari Yogyakarta untuk menerbang pesawat tersebut. Penumpangnya Paul Keegan, Abu Bakar Lubis, Isyasin, dan Dik Tamimi. Selain mengantarkan Keegan pulang, misi tim melakukan penjajakan pembelian senjata dan pesawat serta melihat perwakilan RI guna mengatur penukaran dan penjualan barang-barang berhasil dikirim dari dalam negeri dan kemudian memasukkan barang Singapura ke daerah RI menembus blokade Belanda. Mereka sampai di Songla sore hari. Nasib naas menimpa rombongan Abu Bakar Lubis. Mereka diusir polisi setempat karena dituduh sebagai penyelundup candu dan emas. Setelah sampai mereka di Thailand, mereka diusir polisi setempat dengan alasan penyelundupan candu, emas, dan perhiasan. Abu Bakar Lubis dan kawan-kawan akhirnya pindah ke Penang, Malaysia, Singapura, seterusnya ke Bukit Tinggi. Sedangkan Halim Perdana Kusuma dan Iswayudi mendapat tugas menerbangkan pesawat kembali ke Gadut Bukit Tinggi selain mengantarkan Keegan. Mereka mendapat tugas pula untuk mengadakan kontak dengan pedagang-pedagang Singapura dalam rangka membeli senjata yang akan dibawa ke tanah air lewat Singapura. Pada 14 Desember 1947, sesudah menyelesaikan tugas di Bangkok, RI-003 kembali berangkat menuju Singapura. Dalam perjalanan kembali inilah tiba-tiba di daerah Perak, Malaysia, pesawat tersebut terjebak dalam cuaca buruk. Kabar buruk ini juga diterima Abu Bakar Lubis dan kawan-kawan yang pindah ke Singapura menggunakan jalur darat. Sekitar 1 jam sesampainya di Singapura, Abu Bakar Lubis menerima telegram dari polisi Melaka. Isinya 1 unit pesawat Afro Anson telah jatuh di pantai Selat Melaka, dekat Tanjung Hantu, negeri Perak, Malaysia. Laporan pertama tentang kecelakaan diterima oleh polisi lumut dari 2 orang warga Cina penebang kayu bernama Wong Fat dan Wong Kwang. 14 Desember tahun 1947 sekitar pukul 4:30 sore. Seseorang petugas kepolisian berbangsa Inggris bernama Buras segera pergi ke tempat musibah.
Baru pada pukul 18.00 ia tiba di lokasi kejadian, namun dia tidak menemukan sesuatu karena air sedang pasang naik. Baru pada keesokan harinya, kepala polisi Lumut bernama Cewan dan seorang anggota polisi Inggris bernama Samson berangkat ke tempat kecelakaan dan tiba di tempat pukul 09.00. Kepadanya kemudian dilaporkan tentang ditemukan sesosok jenazah yang mengapung beberapa ratus yard dari lokasi runtuhan pesawat, yang oleh para nelayan setempat dibawa ke darat. Ditemukan juga barang-barang lain, di antaranya sebuah dompet, buku harian pesawat, kartu-kartu nama, sarung pistol yang tidak ada pistolnya, sarung pisau dengan nama Keegan di atasnya, dan beberapa potong pakaian. Dari bukti-bukti yang ditemukan itu diambil kesimpulan pesawat terbang yang mengalami kecelakaan itu adalah pesawat milik Angkatan Udara Republik Indonesia. Disimpulkan kecelakaan terjadi bukan karena kerusakan mesin, tetapi karena cuaca sangat buruk. Berita mengenai kecelakaan pesawat segera tersebar luas, diantaranya dimuat dalam surat-surat kabar berbahasa Inggris seperti The Times dan Malay Tribune terbitan tanggal 16 Desember tahun 1947. Tokoh-tokoh masyarakat Malaysia juga bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, menaruh perhatian besar terhadap peristiwa tersebut. Di Lumut, dibentuk panitia pemakaman untuk menguburkan Halim Perdana Kusuma. Namun, mayat Iswayudi tidak pernah ditemukan hingga saat ini, walaupun pencarian dilakukan secara intensif. Hanya jenazah Halim Perdana Kusuma yang ditemukan, sedangkan Iswayudi hilang. Halim dikuburkan di Malaysia, beberapa tahun kemudian dipindahkan ke TMP Kalibata di Jakarta. Begitulah nasib pesawat Afro Anson, belum sempat dimanfaatkan telah jatuh, tapi kapal terbang dibeli dengan sumbangan emas rakyat Sumatera Barat tersebut dicatat sejarah karena telah melahirkan dua pahlawan nasional, yaitu Iswahyudi dan Halim Perdana Kusuma. Pemerintah kemudian membangun tugu di lapangan udara Gadut, Kecamatan Tiratang Kamang, Kabupaten Agam, mengenang pengorbanan tersebut. Sedangkan nama Iswayudi diabadikan untuk lapangan terbang Auri di Malang. Sedangkan Halim Perdana Kusuma dipakai untuk nama pangkalan utama Auri di Jakarta. Itu bagaimana rakyat Minangkabau sangat peduli kepada kemerdekaan Indonesia. Ya, emak-emak orang Minang ini sangat berjasa sekali untuk mengumpulkan emas-emasnya untuk membeli sebuah pesawat Afro Anson RI-003. Memang hebat sekali. Ternyata pesawat RI-003 ini lebih dulu daripada RI-001 Selawah, ya kan? Oke, seperti biasa, jangan lupa selalu berkarya, hilangkan semua perbedaan, mari kita bersatu Indonesia. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.